Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Berita anugerah dan pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya serta berjanji untuk bertobat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastis. Yes. Wah, nggak kerasa ya udah 7 hari berlalu. Terus hari ini kita mau ibadah sekolah minggu nih adik-adik. Iya Mas Tian. Ngomongin tentang hari, Bu Indah sama Mas Tian hafal nggak nama-nama hari? Hafal dong, Mbak. Meski kadang-kadang lupa juga nih hari apa sekarang ini ya. Gitu, Bu. Kalau adik-adik di rumah, hafal nggak nama-nama hari? Nah, biar semakin hafal, kita mau puji Tuhan lewat lagu Senin sampai Minggu. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Ayo. Senin, Selasa, Rabu. Kita selalu disertai Tuhan Yesus ya Bu Indah dan Rahel. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga dong, Mas. Oh iya, lupa lu kelewatan. Iya Bu Indah, Mas Tian. Setiap hari kita selalu disertai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang menjamin hidupku, juga hidupmu. Ya. Tuhan Yesus juga jadi juru selamatku dan juru selamatmu. Nah adik-adik, masih dengan bangkit berdiri, kita mau sama-sama pujikan Yes, Yesus menjaminku.
anak Tuhan yang taat dan setia, kita juga harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Seperti yang sebentar lagi akan kita lakukan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Indah. Silakan duduk yang manis adik-adik. Kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Mbak Rahel, Mas Tian. Pak, Kenapa Sasya? gimana keadaan Mama? Terus Dede Bayi udah lahir, Pak? Belum sih sampai sekarang. Di dalam dokter lagi bantu Mama agar kelahirannya lancar. Sasha nggak sabar, Pak, pengen lihat Dede bayinya. Setiap hari Sasha berdoa supaya Mama dan Dede bayi selamat. Tapi tadi Sasha dengar seperti teriakan Mama. Itu Mama nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa Sasya, tenang saja. Tapi biar membuat hati kita lebih tenang, kita bareng-bareng berdoa yuk, mohon kepada Tuhan supaya proses ini lancar. Ayo, Pak. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Saat ini Mama dibantu Pak Dokter sedang melahirkan dedek bayi. Tuhan tolong berkati proses kelahiran dan kuatkan Mama agar Mama dapat sehat. Kami sangat menantikan kehadiran dedek bayi dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak, itu Pak Dokter kesini. Oh iya. Selamat pagi Pak Juki ya. Iya, selamat pagi dok. Gimana proses kelahiran istri saya? Puji Tuhan, selamat. Anak Bapak sudah lahir dengan selamat. Anak Bapak laki-laki. Ibunya juga sehat walafiat. Terima kasih loh dok atas segala bantuannya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Nanti kalau Bapak sama kakaknya mau lihat adik bayinya boleh tinggal hubungin suster di sana ya. Oke. Oke, selamat sekali lagi. Mau juga selamat ya. Asik, Dede bayi udah lahir. Saya lanjut dulu ya. Oke, terima kasih ya dok. Ya ampun, terima kasih banget ya sama Tuhan. Prosesnya lancar. Yuk sekarang kita lihat adik bayi. Yuk. Halo adik-adik, sudah siap ya dengerin firman Tuhan hari ini? Sebelumnya Bu Indah mau tanya dulu nih, siapa yang rajin berdoa? Aku. Berapa kali dalam sehari kalian berdoa? 5 kali. Luar biasa ya. Siapa yang rajin ibadah sekolah minggu? Oke. Ayo tepuk tangan buat adik-adik yang rajin berdoa dan beribadah. Ya, adik-adik, hari ini Bu Indah sangat bersuka cita. Siapa yang juga bersuka cita hari ini? Aku. Kenapa sih kita harus bersuka cita? Dapat kado. Dapat kado. Ya, karena baru saja kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Coba tunjukkan wajah sukacitanya kalian semuanya bagaimana? Wah, makin ganteng dan makin cantik ya kalau pada senyum. Selain Bu Indah dan adik-adik, ada juga loh orang yang bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir. Siapa dia yang bersukacita juga itu? Dia adalah Bapak Simeon. Bapak Simeon ini adik-adik sudah tua. Roh Kudus memberitahunya bahwa Pak Simeon tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat Mesias. Siapa itu Mesias? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Seperti dalam drama tadi, Sasha adalah anak yang rajin berdoa kepada Tuhan. Apalagi saat dia menantikan kelahiran adik bayinya. Begitupun
Pak Simeon. Dia adalah orang yang rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Setiap hari dia menanti-nantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Hingga suatu hari saat bayi Yesus berumur 40 hari, Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawanya ke Bait Allah. Pak Simeon tidak tahu kalau bayi Yesus sudah lahir. Tetapi karena dia rajin selalu berdoa dan beribadah di Bait Allah, Pak Simeon pun bertemu dengan Pak Yusuf dan Ibu Maria yang membawa bayi Yesus ke Bait Allah. Saat bertemu dengan bayi Yesus, Pak Simeon langsung menggendong bayi Yesus dan bersyukur memuji Tuhan karena genaplah janji Allah kepada umatnya. Apabila Pak Simeon dipanggil Tuhan, dia sudah siap karena penantiannya sudah tergenapi. Waktu itu ada juga seorang ibu yang juga sudah tua seperti Pak Simeon. Namanya Ibu Hana. Ibu Hana juga orang yang rajin beribadah dan berdoa. Ibu Hana juga sangat bersyukur karena bayi Yesus telah lahir. Pak Simeon dan Ibu Hana senang banget adik-adik karena Yesus Sang Juru Selamat telah lahir. Itu juga yang dinantikan oleh bangsa Israel. Semua bersuka cita karena keselamatan dari Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur 35 ayatnya yang ke-9. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 35 ayat yang ke-9. Mazmur 35 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Seperti Pak Simeon dan Ibu Hana yang percaya dan bersuka cita bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban atas doa-doa mereka, kita pun harusnya semakin percaya dan bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus. Selamat bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan mengajarkan kami untuk rajin berdoa dan beribadah. Karena dengan begitu kami boleh bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih, berkati adik-adik yang belajar dari rumah sehingga tetap bersuka cita dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa sembahyang kami ini. Amin. Nah, terima kasih Winda untuk firman Tuhannya. Aku juga senang banget karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita semua. Iya, aku juga senang banget karena hanya ada satu jalan ke surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama naikkan pujian, hanya satu jalan ke surga.
bersukacita untuk kelahiran Yesus Kristus. Dan percaya bahwa Yesuslah Sang Juru Selamat dan selalu setia dan taat kepadanya. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Di masa pandemi ini, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ya, dan juga jaga jarak. Dan juga selalu ingat pakai masker ya kalau kita harus pergi keluar rumah. Sekarang kita lanjutkan ibadahnya sampai selesai ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus saja jalannya. Ya Tuhan dan Allah kami mengucap syukur manakala dalam minggu ini kami merayakan sukacita Natal. Biarlah ya Tuhan, peristiwa yang baru saja kami alami ini terus membekas dalam hati kami, sehingga sukacita itu tidak surut seiring dengan berjalannya waktu. Kiranya Engkau terus memberikan kami sukacita sehingga kami mampu membagikannya. Saat ini kami akan bersukacita manakala kami merefleksikan firman Tuhan. Berkatilah kami, dan biarlah terang-Mu hadir dalam diri dan batin kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka lalu berkata kepada Maria, ibu dari anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat,
dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah bacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah setiap dari kita yang senantiasa mendengarkan serta menyambut firman Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan, "Our heart is restless until it rests in you." Hati kita tidak akan pernah bisa merasa tentram sampai kita akhirnya beristirahat di dalamnya. Demikianlah hal ini yang nampak dalam Injil Lukas yang saat ini menjadi bacaan kita hari ini. Kita melihat Simeon, seorang yang percaya, dengan penuh kerinduan, berharap dan menantikan kehadiran Sang Mesias. Betapa bahagianya dia ketika akhirnya ia berjumpa dengan Yusuf dan Maria yang saat itu sedang menggendong bayi Yesus menuju ke bait suci. Lewat kacamata iman, ia segera mengetahui bahwa bayi Yesus ini adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikannya. Hatinya menjadi tentram ketika ia berjumpa dengan Allah lewat inkarnasi Tuhan Yesus dan kemudian bersukacita atasnya. Siapakah Simeon? Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 35 memang tidak menjelaskan siapakah Simeon itu. Apakah ia seorang imam dan berapa umurnya? Namun dalam tradisi Kristen pada abad permulaan, sosok Simeon ini dipercaya sebagai seorang imam dan berusia 112 tahun. Injil Lukas memang tidak menyoroti secara khusus tentang latar belakangnya, karena bagi Injil Lukas itu tidaklah penting. Namun dapat kita lihat Lukas justru lebih menyoroti bagaimana spiritualitas Simeon, dan dari sanalah kita bisa banyak belajar tentang bagaimana mengusahakan hati yang dipenuhi oleh sukaria. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Lukas Simeon disebut sebagai seorang yang hidupnya benar, dikaios, dan saleh, eulabes, di hadapan Allah. Kata dikaios dapat berarti benar dan adil. Sedangkan eulabes berarti hidup saleh dan sangat berhati-hati serta takut akan Tuhan. Simeon dikatakan benar dan saleh. Hal itu menunjukkan bahwa ia senantiasa berlaku benar, adil, sangat berhati-hati, hidup saleh, dan tentunya takut akan Tuhan. Arah hidupnya hanya ditujukan kepada penantian akan datangnya Mesias yang diutus Allah. Tidak mengherankan jika dalam Injil Lukas ia disebutkan bahwa kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Lewat sosok Simeon kita bisa melihat seseorang akan berjumpa dengan kebahagiaan sejati bukan melalui benda ini atau benda itu, atau kuasa-kuasa yang selalu diperebutkan banyak orang, melainkan sukacita hanya akan ditemukan manakala kita mengusahakan hidup saleh dan benar, hidup berada dalam hadirat Allah. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan saleh dan benar dapat membuat seseorang merasakan sukacita? Tentu saja, kehidupan yang saleh dan benar memunculkan kepekaan terhadap segala sapaan Allah dalam hidup seorang manusia. Ia yang menjalin relasi intim bersama Allah mampu melihat sukacita di balik segala perjuangan hidup yang terus dilakukan oleh seluruh manusia. Memang Injil Lukas tidak memberikan informasi berapa lama akhirnya Simeon menantikan kehadiran Sang Mesias. Namun berapapun lamanya sebuah penantian tetaplah sebuah hal yang tidak menyenangkan.
Ia terkadang membuat kita bosan, takut, sedih, bahkan marah. Dalam situasi inilah, Simon terus menggumuli imannya dalam sebuah pengharapan. Ia tetap memelihara sukacitanya dalam menantikan kehadiran Sang Mesias, sampai akhirnya Allah menggenapinya. Perjumpaannya dengan Sang Mesias melengkapi puncak kesukacitaannya. Bapak Ibu yang terkasih, jika dengan berbekal pengharapan, Simeon sudah puas dengan hidupnya dan bersukacita karenanya, tentu apalagi kita yang sudah melihat dan menikmati realisasi dari pengharapan itu. Oleh karenanya tidak ada alasan sebenarnya untuk takut, khawatir, dan bersedih dalam merayakan sukacita Natal. Seharusnya bagi kita yang telah hidup di dalam relasi keselamatan, selalu ada alasan untuk memuji dan bersyukur. Perayaan Natal di awal mula-mula berbeda dengan perayaan Natal sekarang. Apa yang dahulu masih sebagai sebuah pengharapan, kini sudah menjadi kenyataan. Apa yang dulu masih terbentang jauh di depan, sekarang sudah menjadi sebuah pengalaman. Jadi, jika sebuah pengharapan saja sudah cukup bagi Simeon untuk bersuka cita dan memuji Tuhan, apalagi sekarang, kita seharusnya jauh lebih bersukaria karena kita telah melihat penggenapan dari pengharapan tersebut. Mungkin perayaan Natal tahun ini membuat kita kecewa karena banyak kebiasaan Natal tahun-tahun sebelumnya yang tidak dapat kita laksanakan. Tapi lihatlah, di balik perayaan Natal yang tidak biasa, kita malah justru menemukan beragam kebahagiaan yang berbeda. Kehangatan bersama keluarga dan membangun keintiman bersama Allah yang semula hanya dalam sebuah ungkapan, sungguh dapat dirasakan di tahun ini. Natal tahun ini mengajarkan sebuah spiritualitas kepada kita, bahwa dengan berdiam di hadiratnya, dengan mengarahkan hati kepadanya, sukacita tetap terus dapat kita rasakan. Oleh karenanya di akhir khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk mengambil waktu bersama dengan keluarga, dan saya persilahkan video ibadah ini untuk di-pause sementara. Mari kita saling bercerita di antara keluarga. Hal apa yang membuat kita bersukacita merayakan Natal di tahun ini? Mari kita syukuri segala kebaikannya yang terus melingkupi kita. Selamat merayakan kelahirannya. Selamat berbincang tentang sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita saksikan persembahan pujian sebagai berikut.
Terima kasih atas persembahan pujian. Marilah bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang perjalanan penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur manakala hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai bentuk cinta kasih kami dan kesediaan kami untuk terus membaktikan diri kepadamu. Saat ini ya Tuhan, di tengah pengumpulan persembahan ini, kami teringat akan berbagai pergumulan yang terus kami jalani di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul permasalahan ekonomi, pergumulan keluarga, relasi, dan berbagai pergumulan yang lainnya, termasuk sakit yang sedang dialami. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir dan membantu, memberikan setiap jalan keluar. Biarlah tangan-Mu terus menuntun saudara-saudara kami ini melewati segala pergumulan hidup, dan biarlah saudara-saudara kami ini terus senantiasa meletakkan pengharapan di dalam-Mu. Kami pun teringat akan gereja kami, IKJ Tangerang, yang saat ini memiliki tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Proses pembinaan iman yang terus berlanjut meskipun di masa pandemi, biarlah Tuhan sertai. Proses tanggung jawab pembayaran dan pelunasan Sudirman 52, Tuhan juga bantu untuk gerakkan.
Juga demikian proses pembiakan Patan Serpong. Biarlah juga Tuhan rancang setiap rancangan yang boleh disusun, sehingga dalam rancangan manusia Tuhan senantiasa hadir di dalamnya dan menjadi rancangan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami di akhir tahun ini. Tuhan biarlah berikan bangsa ini kedamaian dan kesukacitaan, sehingga akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang menyenangkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan pupus hati saudara-saudara kami yang masih menyimpan dendam akan berbagai persoalan. Biarlah Tuhan bantu untuk berikan kebijaksanaan kepada pemerintah, sehingga bangsa ini dapat terus berada dalam terang jalan Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa syukur dan syafaat kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Marilah kita terima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.